Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Rahmawati. Di video kali ini saya akan membahas pertidaksamaan eksponensial matematika peminatan kelas 10. Sebelum kita belajar pertidaksamaan eksponensial, mari kita mengingat kembali 6 jenis persamaan eksponensial yang telah kalian pelajari di minggu-minggu lalu. Nah, di jenis 1 sampai 4 ini saya yakin sudah mulai bisa dihafal. Ketika menyelesaikan jenis 1 akan berlaku fx sama dengan p, kemudian untuk jenis 2 akan berlaku fx sama dengan gx, dan untuk jenis 3 akan berlaku fx sama dengan 0, dan untuk jenis 4 akan berlaku fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Lalu x yang kita peroleh dari kedua ini diambil x yang sama, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk jenis 5 dan 6, yang pertama untuk jenis 5 akan berlaku 4 kemungkinan ini, dan untuk jenis 6 akan berlaku 2 kemungkinan. Nah, setelah belajar materi ini, kalian akan dapat menyelesaikan soal SBMPTN Madas 2014. Nah, ini adalah contoh pertidaksamaan eksponensial. Di sini basisnya 1/8, dan yang di sebelah kanan pertidaksamaannya adalah 1/16. Nah, yang namanya selesaian berarti kita akan mencari x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, kita akan membahas 3 contoh besar di sini. Nah, tentukan hasil dari pertidaksamaan berikut. Ada 3 jenis. Nah, yang paling bisa kita lihat perbedaan dari nomor 1 dan nomor 2 adalah basisnya berbeda. Jika kita lihat, ternyata basis yang pertama itu adalah 3, ini 9. Nah, ini akan kita bisa ubah dia menjadi basis 3. Sedangkan yang ini basisnya 1/3 dan 1/9. Nah, bisa kita ubah 1/9 ini menjadi 1/3. Nah, artinya di sini kita punya basisnya itu, atau misalkan saya tulis A-nya itu harus A-nya itu lebih dari 1, sedangkan yang kedua A-nya antara 0 dan 1. Nah, dalam penyelesaiannya pun akan berbeda. Sedangkan untuk jenis atau contoh yang ketiga, bentuknya extend ya, lebih dari nomor 1 dan 2. Kita akan menganalogikan dengan pertidaksamaan kuadrat. Jadi kita akan mengubah pertidaksamaan eksponensial menjadi pertidaksamaan kuadrat. Itu garis besarnya. Oke, kita langsung saja masuk ke sini. Perhatikan, ini adalah salah satu grafik fungsi eksponensial naik ya. Bisa dilihat juga dari sini ada fx sama dengan 2 pangkat x, artinya basisnya adalah 2, dia lebih dari 1, fungsinya itu akan naik. Misalkan saya akan ambil satu titik di sini, berarti x nya itu adalah 1, y nya itu adalah 2. Sedangkan satu titik lain, misalkan saya ambil di sini, maka kita akan peroleh titik ini adalah x nya adalah 2, y nya adalah 4, berarti 2,4 ini ya. Nah, ketika kita menggunakan pertidaksamaan eksponensial, kita bisa tulis itu 2, kita masukkan di sini x nya 1, berarti 2 pangkat 1 akan kurang dari 2 pangkat 2 ya, karena ini fungsinya naik, ini 2, ini 4. Nah, ketika kita perhatikan di pangkatnya, maka berlaku 1 kurang dari 2 ini ya. Nah, secara general, ketika kita menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial yang bentuknya basisnya itu lebih dari 1, misalkan nanti kita punya a pangkat fx kurang dari a pangkat gx untuk x
atau untuk A yang lebih dari 1 maksud saya, maka akan berlaku fx kurang dari gx. Nah, ini adalah generalisasi ketika kita sudah mencoba memahami bahwa ketika basisnya itu lebih dari 1, maka pangkatnya pun akan berlaku seperti ini. Bisa juga nanti ketika perdasamannya kita ubah lebih dari atau lebih dari sama dengan atau sama dengan, misalkan kita ambil 2 pangkat 3, misal 2 pangkat 3 pasti lebih besar dari atau sama dengan 2 pangkat 0. Nah, berarti kita punya x-nya 3 yang pertama, yang kedua x-nya adalah 0. Ada di sini ya, sini, dan yang ada di sini. Nah, berarti ketika kita lihat pangkatnya akan berlaku 3 itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, berarti langsung kita selesai ambil kesimpulan bahwa pangkatnya itu akan berlaku perdasaman yang sama dengan perdasaman eksponensialnya. Itu ya. Oke, kita lanjut ke kemungkinan yang kedua, yaitu ketika kita memiliki basisnya antara 0 dan 1. Jika kita perhatikan, misalkan nanti saya ambil titiknya x-nya itu min 2, maka kita punya y-nya itu 4. Min 2,4. Sedangkan satu lagi, misalkan saya ambil di sini, berarti kita punya min 1,2. Nah, ketika kita generalisasikan nanti, kita ambil contoh dulu ya, setengah pangkat min 2 yang sama dengan 4 itu lebih besar dari atau sama dengan, misalkan saya ambil perdasamannya ada sama dengannya, lebih besar dari setengah pangkat min 1. Nah, jika dilihat dari pangkatnya, ternyata min 2 itu kurang dari atau sama dengan min 1. Ya, dia malah lebih kecil gitu kan ya. Nah, secara general ketika kita menyelesaikan pertidaksamaan yang basisnya antara 0 dan 1, misalkan kita punya di sini nanti A-nya itu antara 0 dan 1. Kemudian kita punya A pangkat fx yang misalkan tandanya ini saya ambil yang kurang dari atau sama dengan dari A pangkat gx. Nah, maka akan berlaku fx lebih dari atau sama dengan gx. Nah, misalkan ya contoh dari ini itu adalah setengah pangkat, saya ambil pangkat 0 misalkan, itu lebih kecil atau sama dengan setengah pangkat ini 1 kan ya, setengah pangkat min 2 misalkan yang di sini. Nah, dia akan berlaku 0 lebih dari min 2. Jadi tandanya itu untuk pangkatnya harus dibalik atau secara general akan berlaku seperti ini. Nah, nanti berarti dari dua sampel ini kita nanti bisa menyimpulkan untuk perdasamaan yang lain, misalkan lebih dari atau lebih dari sama dengan dan kurang dari saja, maka akan berlaku hal yang sama, yaitu pangkatnya akan memiliki kebalikan angka pertidaksamaannya. Oke, kita lanjut ke contoh 1. Untuk menggunakan analogi yang tadi, kita punya di sini eksponensialnya basisnya itu adalah
lebih dari 1, maka akan berlaku ketika lebih dari 1 tadi pangkatnya, fungsi pangkatnya itu akan tetap menggunakan persamaan eksponensial awalnya. Nah, triknya sama dengan menyelesaikan persamaan eksponensial, kita mengubah basisnya menjadi yang paling sederhana. Di sini ada 3, ada 9. Berarti 9 kita bisa ubah dengan basis 3, yaitu 3 pangkat 2, kemudian kita pangkatkan lagi X min 1. Nah, ini abaikan saja, ini sama ya. Nah, berarti kita sekarang punya 3 pangkat 2X min 2 di sebelah kirinya persamaan ini. Nah, dengan menggunakan analogi di grafik tadi, maka dapat kita simpulkan X kuadrat min 3X plus 4 itu kurang dari 2X min 1. Nah, jika disederhanakan ternyata kita peroleh dia adalah persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat berarti ini kita punya X-nya adalah sama dengan 2. Kemudian yang di sini X-nya sama dengan 3. Ini ya. Sehingga garis bilangan yang nanti kita punya itu adalah yang pertama itu 2 dan yang di sini 3. Nah, kalian sudah belajar menyelesaikan persamaan eksponensial pada materi matematika wajib. Nah, caranya untuk melihat manakah selesaian dari persamaan kuadrat ini, kita lihat basisnya di sini. Basis dari kuadratnya itu adalah 1, artinya positif, maka akan berlaku alternate. Jadi tandanya akan bergantian, positif, negatif, positif. Ketika basisnya itu nanti negatif 1, maka di sini negatif plus negatif. Nah, setelah menentukan daerah dari garis bilangan tersebut, kemudian kita lihat di sini tandanya adalah kurang dari, berarti yang kita ambil adalah negatifnya. Nah, ini tadi min ya. Nah, maka kita dapat tulis HS dari persamaan eksponensial ini adalah X-nya antara 2 dan 3. Gitu ya, cukup mudah ya yang ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini persamaannya memiliki basis di antara 0 dan 1. Seperti yang analogi grafik tadi. Artinya, kalau kita memiliki persamaan dengan basisnya itu antara 0 dan 1, maka pangkatnya nanti kita bisa ambil persamaannya dengan membalik persamaan dari soal. Nah, langkah pertama tetap seperti kita menyelesaikan persamaan, yaitu kita ubah menjadi basis yang paling sederhana. Ini ada 1/3 dan 1/9, berarti kita bisa ubah 1/9 ini menjadi 1/3 seperti ini ya. Nah, artinya kita sekarang punya pangkatnya 2X min 2, yang ini pangkatnya 2 kali 3X plus 1. Nah, karena ini tadi basisnya itu 0 sampai 1, antara 0 dan 1, maka berlaku tandanya dibalik. Nah, ini dengan menggunakan hasil analogi kita di grafik persamaan tadi, setengah tadi. Nah, artinya setelah kita sederhanakan, ternyata hasilnya adalah min 1 kurang dari atau sama dengan X, atau bisa kita balik, yaitu X-nya lebih dari atau sama dengan min 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 3. Di contoh 3 ini adalah extension dari contoh 1 dan 2. Di sini saya memiliki 5 pangkat 2X min 6 kali 5 pangkat X plus 1 plus 125 lebih dari 0. Nah, idenya saya akan mencari eksponensial yang paling sederhana. Bisa dilihat di sini terlihat 5 pangkat X plus 1 bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya, yaitu 6 kali 5 kali 5 pangkat X. Nah, eksponensial yang paling sederhana di antara keduanya, yaitu ini kan ada 5 pangkat 2X, yang kedua ada 5 pangkat X. Yang paling sederhana adalah yang 5 pangkat X. Kita umpamakan, yaitu kita ambil di sini A-nya sebagai 5 pangkat X.
Nah, sehingga yang memuat 5 pangkat X kita ubah dalam bentuk A. Di sini berarti bentuk A, dan 5 pangkat 2X boleh ditulis dalam bentuk ini ya. Di 5 pangkat X kita pangkatkan lagi 2 atau sebaliknya. Nah, karena tujuan kita yang akan kita misalkan tadi itu A-nya itu 5 pangkat X, berarti otomatis kita ambil 5 pangkat X, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2, sehingga yang di dalam ini A, karena tadi kita misalkan A, berarti A kuadrat min 6 kali 5 30A plus 125. Nah, ketika kita faktorkan ternyata hasilnya A-nya itu bisa 25 atau A-nya atau A-nya sama dengan 5. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah himpunan selesaian perdasamaan yang bentuknya memuat X, otomatis kita harus mengubah A di sini atau mengembalikan tadi dengan pemisalan kita, yaitu A-nya sama dengan 5 pangkat X. Jadi kita ubah 5 pangkat X sama dengan 25 atau 5 pangkat X sama dengan 5. Nah, 25 sendiri itu bisa kita tulis 5 pangkat 2 seperti yang ini ya. Kemudian 5 yaitu 5 pangkat 1. Sehingga sekarang kita pilih kita memiliki X-nya itu sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 1. Nah, lagi-lagi karena ini adalah pertidaksamaan eksponensial, berarti hubungannya dengan garis bilangan. Kita buat garis bilangannya di sini. Karena sudah memuat X ya, ini ada 1 dan 2, berarti yang pertama itu 1 dan yang kedua itu 2. Nah, setelah itu seperti ketika menyelesaikan perdasamaan kuadrat tadi, kita bisa melihat koefisien dari kuadrat. Ya, kalau di sini A kuadratnya ya, koefisiennya adalah 1. Berarti positif. Berarti di sini mainnya positif, negatif, positif. Nah, kalau nanti di sini itu negatif, berarti kalian bisa tulis di sini negatif, positif, negatif. Karena kalau di perdasamaan eksponensial itu selalu alternate atau bergantian tandanya. Nah, itu hanya berlaku di pertidaksamaan kuadrat ya, kalau seperti ini ya. Nah, kemudian kita pilih yang lebih dari 0, berarti kita pilih yang positif. Nih, yang dipilih adalah yang positif. Nah, karena di sini pertidaksamaannya itu atau sama dengan, berarti di sini full. Satunya ikut dan duanya juga ikut. Sehingga dapat kita simpulkan himpunan selesainya yaitu X kurang dari atau sama dengan 1 atau X yang lebih dari, karena ini ada di kanannya 2, berarti X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Kalau ini tadi kan X yang memenuhi ada di sebelah kirinya 1 atau 1 itu sendiri, berarti X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Dengan X-nya adalah bilangan real karena. Nah, sekarang kita coba berpikir, karena tadi ada 2 jenis, 2 garis besar ya, contoh 1 dan contoh 2, kemudian ada contoh 3 di mana kita memisalkan itunya, yaitu memisalkan eksponen yang kita miliki menjadi suatu variabel yang lebih mudah atau lebih simpel untuk diselesaikan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita bisa menyelesaikan contoh 2 tadi menggunakan cara di contoh 1. Kalau di contoh 1 tadi kita dapat simpulkan bahwa pangkatnya itu akan mengikuti perdasamaan dari perdasamaan awalnya, sedangkan yang di kedua tadi harus berlawanan. Nah, apakah bisa? Coba kita perhatikan slide yang ini. Nah, di sini saya mencoba menyelesaikan cara atau di contoh 2 tadi menggunakan cara di contoh 1. Nah, kalau di contoh 1 tadi basisnya harus lebih dari 1. Nah, ini saya ambil 3 pangkat, sepertiga itu kan 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 berarti bisa saya tulis 3 pangkat min 1 kali 2x min 2. Kemudian yang di sini 3 pangkat min 2 kali dipangkatkan lagi 3x plus 1, artinya bisa saya tulis menjadi 3 pangkat min 2 kali 3x plus 1. Gini ya.
saya memberi satu contoh saja penulisannya. Di sini pun akan sama, yaitu 3 dipangkatkan min 2 kali 3x plus 1. Nah, karena basisnya sudah lebih dari 1, yaitu 3 di sini, berarti otomatis pangkatnya itu akan mengikuti perdasamannya, yaitu lebih dari atau sama dengan. Ternyata ketika kita sederhanakan, hasilnya yaitu sama. Di sini X lebih dari min 1, di sini juga min 1 kurang dari X. Min 1 kurang dari atau sama dengan X. Artinya sama. Nah, berarti dapat kita simpulkan, kita bisa menyelesaikan contoh 2 dengan menggunakan cara contoh 1. Sekian, jika ada yang ditanyakan silakan komen di bawah. Terima kasih, jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.